Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmaningsi dan teman saya Lydia akan menjelaskan proposal kami yang berjudul Survei Minat Baca Buku Pai di kelas 6 di SD 21 Pontianak Tenggara. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, terpanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dan seluruh isi alam semesta yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, baik itu secara jasmani maupun rohani. Berkat rahmat dan petunjuknya pula, penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik. Dengan latar belakang, tujuan sistem pendidikan adalah untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Pada era informasi dan globalisasi yang berlangsung saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni cepat sehingga menuntut para guru untuk selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia. Sistem pendidikan nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ketentuan Umum yang menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sesuatu belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan di dalam pasal 1 Ketentuan Umum juga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tercantum tentang pengertian pendidikan nasional, pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam proposal kami ini mencakupkan rumusan masalah, yaitu berdasarkan latar belakang yang telah kami paparkan. Masalah umum dalam rancangan penelitian ini adalah seberapa besar minat baca buku Pai pada kelas 6 SDN 21 Pontianak Tenggara. Dan ada juga tujuan penelitiannya, yaitu mengetahui minat baca peserta didik di kelas 6 di SDN 21 Pontianak Tenggara dalam mata pelajaran Pai. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan rancangan penelitian yang ingin dicapai, maka rancangan penelitian ini mempunyai manfaat dalam pendidikan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Rancangan penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi yang berupa konsep mengenai metode pembelajaran question student have sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Terus yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi peserta didik, untuk peserta didik bisa terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik bisa meningkatkan minat. Terus bagi guru, yaitu yang pertama, guru bisa lebih meningkatkan pembelajaran sebagai acuan guru agar bisa mengatasi masalah pembelajaran. Yang ketiga, bagi peneliti. Peneliti dapat menambah ilmu atau wawasan dalam dunia pendidikan. Yang kedua, peneliti dapat menambah pengalaman dalam mengatasi masalah pembelajaran Pai. Adapun teori dari proposal kami, yaitu yang pertama, pengertian minat baca. Minat sangat berpengaruh terhadap aktivitas seseorang, terutama dalam membaca. Pembaca yang mempunyai minat yang tinggi terhadap bacaannya sudah pasti ia akan merasa senang dalam membaca dan akan mudah dalam memahami apa yang dibacanya. Minat merupakan motivator yang kuat untuk melakukan suatu aktivitas. Menurut Syaiful Bahri Jammaroh, minat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan yang menetap untuk memperlihatkan dan mengenang beberapa aktivitas. Sedangkan menurut Harlock, minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih.
Sedangkan Semiawan dalam Ginting 2005 menyatakan bahwa minat dapat dilihat dan diukur dari respon yang dihasilkan. Minat adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarahkan kepada situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan pada dirinya. Minat adalah perasaan ingin tahu, mempelajari, mengagumi, atau memiliki suatu. Jali, 2013. Minat seseorang terhadap suatu objek akan lebih kelihatan apabila objek tersebut sesuai sasaran dan berkaitan dengan keinginan, kebutuhan seseorang yang bersangkutan. Sardiman, 2012. Karakteristik minat menurut Walgito dalam Melianawati 2015 adalah yang pertama, menimbulkan sikap positif terhadap sesuatu objek. Yang kedua, adanya sesuatu yang menyenangkan yang timbul dari suatu objek. Yang ketiga, mengandung suatu pengharapan yang menimbulkan keinginan atau gairah untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi minatnya. Selanjutnya yang kedua, aspek-aspek minat membaca. Harlock 1978 menyatakan bahwa aspek minat terdiri dari aspek kognitif dan aspek afektif. Aspek kognitif merupakan konsep positif terhadap suatu objek dan berpusat pada manfaat dari objek tersebut. Aspek afektif nampak dalam rasa suka atau tidak senang dan kepuasan pribadi. Minat membaca memiliki aspek sebagaimana dijelaskan oleh Harris dan Sipai dalam Harum 2015. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah aspek kesadaran akan manfaat membaca. Yang kedua, aspek perhatian terhadap membaca buku. Yang ketiga, aspek rasa senang. Yang keempat, aspek frekuensi. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca, yaitu yang pertama, faktor personal. Faktor personal yang dimaksud adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, yang meliputi usia, jenis kelamin, intelijensi, kemampuan membaca, dan sikap terhadap membaca. Terus yang kedua, faktor institusional, yang terdiri dari tersedianya buku-buku, status sosial ekonomi, maupun pengaruh orang tua, pengaruh teman sebaya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Lydia. Metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian, pendekatan yang digunakan dalam rancangan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dalam suatu penelitian yang bertujuan menyaji secara teliti tentang karakteristik yang sangat luas dari suatu populasi. Setiap kategori atau karakteristik tersebut dapat dideskripsikan secara lebih terurai lagi melalui gabungan antar karakteristik tertentu. Penelitian ini menjadi penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk, yang pertama, mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku. Ketiga, membuat perbandingan atau evaluasi. Yang keempat, menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisis pada data-data numerik, angka yang diolah dengan metode statistika. Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial dalam rangka pengujian hipotesis dan menyadarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Jenis data yang dikumpulkan peneliti dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Nah, data primer didapatkan dari hasil jawaban kuesioner tentang minat baca buku Pai di kelas
6 di SDN 21 Pontianak Tenggara sebagai responden. Nah, data sekunder yang digunakan dari penelitian ini diperoleh melalui studi literatur yang relevan. Jenis penelitian yang digunakan dalam rancangan penelitian ini adalah metode penelitian survei. Nah, penelitian survei ini adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data sampel yang diambil dari populasi tersebut dengan menyebarkan kuesioner. B. Setting penelitian. Nah, yang pertama adalah tempat penelitian. Nah, adapun tempat penelitian ini dilakukan di SDN 21 Pontianak Tenggara. Kelas 6. Nah, waktu. Rancangan penelitian ini diperkirakan akan memakan waktu lebih dari 1 semester, yaitu mulai dari bulan Januari 2021 sampai bulan Juli 2021 dengan alokasi waktu pembelajaran PAI di kelas 6 di SDN Pontianak Tenggara. Nah, populasi dan sampel penelitian. Nah, yang pertama populasi. Populasi dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep, atau fenomena. Kita dapat meneliti setiap anggota populasi untuk mengetahui yang bersangkutan. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah minat baca buku PAI kelas 6 SD di SDN Pontianak Tenggara. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang diamati adalah siswa kelas 6 SDN Pontianak Tenggara. Nah, D. Subjek penelitian dan objek penelitian. Yang pertama, subjek penelitian. Subjek dari rancangan penelitian ini adalah peserta didik kelas 6 SDN Pontianak Tenggara yang berjumlah 21 peserta didik yang terdiri dari 11 laki-laki dan 10 perempuan. Penelitian ini dilakukan di SDN 21 Pontianak Tenggara. Objek penelitian. Nah, objek dari rancangan penelitian ini adalah minat baca siswa kelas 6 SDN 21 Pontianak Tenggara. Yang E. Desain penelitian. Nah, metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei. Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Teknik yang digunakan adalah metode survei. Ini enggan menggunakan wawancara atau kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data. F. Teknik pengumpulan data. Nah, pada penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket untuk mengumpulkan data. Kuesioner atau angket adalah daftar pertanyaan atau pernyataan yang harus diisi oleh responden. Tujuannya untuk mempermudah responden dalam memberi jawaban penelitian menggunakan kuesioner tertutup di mana responden diberi alat alternatif jawaban. Nah, alat pengumpul data. Adapun alat pengumpul data ini dapat berupa pertanyaan, yaitu seperti contohnya pertanyaannya adalah dari indikator penilaian. Yang pertama, kesenangan membaca. Nah, butir pertanyaannya, saya senang membaca buku dimanapun saya berada. Nah, yang kedua, saya malas membaca buku. Nah, adapun contoh dari indikator kesadaran akan manfaat dari bacaan, sebagai siswa SD atau MI, saya tidak harus membaca buku. Nah, yang H, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam rancangan penelitian ini adalah analisis non-statistik atau analisis kualitatif, yaitu data yang bersifat deskripsi, informasi berbentuk kalimat dianalisa secara kualitatif, kata-kata, keterangan secara mendalam tentang suatu objek yang menjadi sasaran penilaian. Yang I, indikator keberhasilan. Nah, indikator minat baca. Yang pertama, kesenangan membaca. Yang kedua, kesadaran akan manfaat bacaan. Yang ketiga, frekuensi membaca. Yang keempat, kuantitas sumber bacaan. Nah, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.